Halo guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe, oke? Assalamualaikum Bu Suci. Selamat pagi Bu Iya, Yana, waalaikumsalam. selamat pagi juga. Untuk saat ini kita ada rencana mau ngobrol-ngobrol ya. Iya Bu, ini sudah ditunggu lama. Iya, tunggu Mau lama curhat sama Bu curhat Marian. maunya seperti itu. Iya, untuk kalau boleh tahu ada masalah apa sih yang ingin dicurhatkan ke saya? Iya, gini loh Bu, ini kan saya diberikan tugas ngajar P5BK Bu. Itu kan ada tema-tema. Nah, di akhir tema itu kan ada project Bu. Gitu. Nah, ini saya ngajarnya ini di 2 kelas di jurusan DKV ini Bu. Eh, saya sulitnya gini Bu, projectnya sudah sama-sama saya kasih, Iya. tapi endingnya itu yang satu kelas ini tuh tidak bisa terlaksana dengan baik. Padahal saya sudah memberikan masukan, memberikan mungkin bahan yang bisa dijadikan project, tapi selalu tidak bisa Bu. Ini sudah 2 kali tema saya coba, ini memang dua-duanya ini projectnya selalu gagal. Selalu Beda gagal. dengan kelas yang satunya. Itu mungkin Bu Mariana punya masukan atau buat saya atau bagaimana Bu? Gitu ya. Iya. Wah, untuk sebelum kita lanjut ya, kira-kira nanti itu tujuannya setelah kita diskusi sharing Bu Suci dengan saya, apa sih yang diinginkan? Ya, saya pengennya itu kan project yang sudah saya berikan yang sesuai dengan di Mapel P5BK itu terlaksana Bu. Gitu. Karena kan tanpa memandang itu kelas apa, saya pikir itu harus sudah terlaksana sama gitu loh Bu. Hasilnya sama Hasilnya dari dua iya. kelas ini Iya. seperti itu. Baik, kalau itu tujuannya, sekarang yang ingin saya tanyakan ke Bu Suci, antara dua kelas ini, Bu Suci untuk proses pembelajaran untuk menentukan teknik atau model pembelajarannya dengan sarana prasarananya sama tidak? Sama Ibu. Sama. Sudah saya samakan, tetapi memang dari sampai ke sini nih saya sudah mengevaluasi, ternyata untuk daya pikirnya atau SDM-nya dari siswa ini ternyata beda Bu. Nah, Dari apa yang sudah saya aplikasikan sama, tetapi memang siswanya ini beda kelasnya itu Bu. Walaupun sama jurusan, gitu ya. untuk mungkin tingkat IQ-nya, Tingkat kreativitasnya ya. itu loh Bu beda. Gitu ya. Jadi saya bingung ini bagaimana gitu loh Bu. Bagus Bu Susi, berarti sudah sampai mengidentifikasi sampai ke tingkat kemampuan anak ya. Dua kelas memang benar-benar beda Iya, ya. beda sekali. Gitu ya. Berarti apakah ada usaha dari Bu Suci dengan perbedaan kan sudah tahu ya. Iya. Ada usaha apa lagi Bu Suci untuk usaha supaya hasilnya ini bisa sama, bisa maksimal seperti itu? Iya, ternyata gini Bu, kalau di yang DKV 1 itu ternyata anaknya tuh lebih aktif, dia banyak kalau disuruh buat video kreativitasnya tinggi. Tapi kalau untuk berpresentasi di depan, menjelaskan, itu nggak bisa Bu. Tapi kalau yang di DKV 3 itu dia pinternya menjelaskan ngomongnya, tapi untuk videonya dia editingnya memang nggak bisa. Untuk proyeknya Jadi beda, kurang. iya. Padahal yang diharapkan Bu Suci hasilnya audio, visual, Iya. presentasi mereka harus menguasai seperti Iya. itu. Itu bagaimana Bu? Bagi ya. Sekarang kalau dari sebetulnya Bu Suci sudah bagus ya, sudah bisa membedakan antara dua kelas, antara kemampuan dari siswanya, kemudian kualitas anaknya ya, mungkin dari akhirnya apa ya, seperti itu. Nah, kalau saya balik ulang tanya ke Bu Suci, sudah tahu kan kelemahannya masing-masing dua kelas itu. Iya. Ada enggak rencananya Bu Suci anak dua kelas ini mau diapakan? Iya, ini untuk yang proyek ketiga ini Bu. Iya. Untuk tema ketiga ini saya bedakan untuk di tema
kepekerjaan Bu. Kepekerjaan. Kan ada eksplorasi potensi lokal. Gitu. Iya. Iya. Kalau yang di DKV 1 ini kalau saya suruh untuk presentasi menjelaskan hanya ngomong di depan itu kayaknya dia tidak mampu. Biar saya suruh untuk buat video saja. Oh, gitu ya. Akhirnya Iya, seperti itu bagaimana ya. dia untuk pergi ke desa yang punya Iya. potensi itu dia video, mungkin dia sambil ngomong kan tidak semua anak itu bisa untuk ngomong menjelaskan Bu ya. Nanti ada yang dubbing ngisi suaranya di situ. Kalau yang untuk DKV 3 ini Bu, dia memang pintar di presentasinya, buat tulisannya pintar. Nanti untuk videonya saya tidak usah pakai video, presentasi di depan saja sambil memberi kayak buat slide gitu Iya. Bu. Jadi nanti ada foto-fotonya gitu. Mungkin bisa gitu. Nah, iya. Ya, jadi kalau saya lihat dari Bu Suci sudah tepat gitu. Jadi dengan tahu kelemahan masing-masing kelas, ya Bu Suci sudah bisa menyesuaikan teknik pembelajarannya, sarana prasarananya juga apa yang harus dipenuhi, ya. Kemudian juga jenis proyeknya sudah dibedakan. Hal yang bagus itu Bu Suci, ya. Nah, berarti nanti Ibu bisa menindaklanjuti untuk pelaksanaan untuk yang proyek yang tadi ya, yang kepekerjaan dengan hasil identifikasi Bu Suci selama ini bahwa anak-anak di dua kelas ini tidak bisa disamakan seperti itu. Oke, baik. Nanti kalau Bu Suci sudah melaksanakan ini ya membuat perubahan seperti itu ya dari yang tadinya disamakan gitu ya. Tindakan apa nanti yang langkah-langkahnya yang Bu Suci akan lakukan? Ya, maksudnya Bu, apakah anak-anak perlu diberitahu apa, kemudian harus merubah sesuatu perencanaannya atau gimana? kalau itu mungkin khusus saya sendiri kan enggak mungkin saya bilang kelasmu jelek, ini kan saya tidak mungkin lebih Anda ke sini. Cuman saya hanya menyampaikan bahwasanya proyekmu ini saya yang menentukan nanti proyekmu ini nanti buat seperti ini, karena kalau saya samakan Bu jangan. Iya, jadi cukup saya yang tahu proyeknya seperti apa, karena kan saya yang tahu mereka. Kalau saya menjelekkan kelas ini, kamu beda dengan ini. Iya, memang kasihan. Memang beda ya. Iya, memang kemampuan anak-anak itu memang beda. Baik, berarti nanti memang dua kelas ini tidak bisa dibedakan. Tapi sudah bagus rencana Bu Suci nanti ke depannya, yaitu harus menerima kekurangan mereka. Bu Suci menyesuaikan cara belajarnya di masing-masing kelas. Penting proyeknya terlaksana berdua kelas. Oke, baik sekali Bu Suci. Mungkin kalau saya hanya mengucapkan selamat memperbaiki ya. Selamat melaksanakan aksinya nggih. Semoga untuk materi pembelajaran ini dengan cara yang beda dengan materi-materi berikutnya akan mencapai tujuan ya, pembelajaran yang maksimal untuk anak-anak seperti itu. Oke, sama-sama. Terima kasih sudah percaya untuk sharing dengan saya. Terima kasih. Luar biasa. Tanpa skenario. Sebenarnya sedikit ngobrol juga terkait dari apa yang sudah dipraktekkan ini tadi. Menurut jenengan apa masih ada yang tertinggal atau sudah pas keseluruhan? Kalau saya dari proses coaching melalui tahapan Tirta, insya Allah sudah mulai tujuannya kepingin sharing. Cuma saya tadi nggak bisa menjawab kalau beliaunya ingin solusi apa, bahkan saya harus menggali Bu Suci maunya arahnya kemana, itu yang tugas saya. Jadi, kalau saya melihat sih sudah ada alur yang mengalir banget, Tirtanya terlihat semua. Hanya saja memang ketika ada pemaksaan seperti itu, memang kan kita harus benar membedakan antara itu kita trainer, kita fasil, kita sebagai konsul dan sebagainya.
memang beda-beda. Jadi kalau di sini karena cuman bukan berarti kita juga blend di sana. Takutnya itu supaya menimbulkan satu kepercayaan mereka berbicara dengan kita. Itu satu sisi beliau kan sudah beberapa kali tadi mengatakan mungkin bisa memberikan solusi, tetapi bahasanya andaikan. Gimana andaikan misal anak-anak itu seperti itu, ini gimana? Itu sebagai satu bahan pemantik pertanyaan gitu jadi, ya. Jadi nggak menutup saya enggak iya, ada peluang untuk kalau di jenengan tadi juga sudah tidak terjebak ketakutan kita ngobrol banyak. Kadang-kadang kan coach ini apa itu namanya, kita itu seolah-olah ojo ngomong akeh enggak, tetapi arahnya pemantik bukan berarti kita enggak ngomong banyak. Akan tetapi di ketika curhat itu mau kita cenderung sedikit apa ya, yang milik wajah dan apa ekspresinya itu lebih memancing supaya plong ibaratnya apa yang di dalam hati itu terkeluarkan. Cuman tadi memang di situ ketika bertanya beberapa kali tadi hanya itu saja. Kalau di tujuan sudah bagus di awal tadi tegur sapanya memang benar-benar terjadi satu perjanjian kan itu. Kemudian yang kedua di sana tujuannya seperti ini sudah masuk, identifikasinya tadi permasalahan antara kelas satu dan yang lainnya tadi masuk, kemudian diperdalam, sudah mendalam. Jadi tidak sekedar kulitan itu, tirtanya tidak sekedar kulitan, tetapi masuk sudah ke dalam, sudah bagus. Hanya itu tadi romantiknya kurang. Yang terakhir juga untuk tanggung jawab tadi yang TA-nya itu pertanyaan-pertanyaan pemantiknya untuk melaksanakan konsekuensi di aksinya. Tidak terlihat ya, sedikit tadi sudah bagus, sudah ada penekanan, tetapi dari si coach tadi itu kurang mengeluarkan komitmen untuk melaksanakan rencana aksinya. Saya nanti akan melaksanakan ini secepatnya biar anak-anak itu semakin bagus caranya dan sebagainya. Mungkin lebih itu, dan saya akan minta tolong dengan pihak yang lain. Nah ini salah satu komitmen dari kolaborasi, yaitu kita bagaimana memancing hal itu. Memancing itu ya, berkolaborasi dengan untuk melaksanakan itu. Jadi bukan sekedar kene curhatan, tetapi ada langkah yang dikeluarkan dan ada satu pernyataan untuk melaksanakan pemikiran kita. Tapi secara garis besar sudah bagus. Mungkin ada ketakutan saya nanti mengarahkan kayak waktu praktek. Pasti. Nah, itu saya takutnya itu aja hati-hati. Dan memang kita harus ini kan seni. Kita kan hanya seni, kita berkomunikasi. Ada itu mentoring. Kalau mentoring jelas kita bisa memberikan arah, memberikan solusi dan sebagainya. Kalau kita menjadi fasil seperti kita seorang guru memberikan satu kayak gini dan sebagainya, kemudian trainer mungkin kita bisa di satu program apa. Nah kalau khusus di coach ini kan memang benar-benar kita itu tahu sebenarnya solusi itu kita tahu. Kalau kita tidak tahu malah kita juga bingung, kita ndelok. Jadi kita tahu tapi mengarahkan. Kesulitannya mencari kata tanyanya, pemantik itu sulit. Dan memang ini lebih coaching ini lebih ke arah kita membuat orang ini semakin percaya diri, memotivasi, mengeluarkan apa yang jadi lebih ke sana. Memang secara individu itu jauh lebih sangat enak, atau mungkin satu kelompok 4 orang dan sebagainya. Tapi ya memang kayak di sepak bola kan batasannya sampai 11 ya. 10 sampai 10 loh. Satu sampai 10 orang. Bisa jadi kan bisa. Mau ya apa sih kok gak iso gak gol. Sajane kudune ya apa dan sebagainya. Bisa. Dan sangat bisa dilakukan kepada siswa-siswa kita. Dalam
menikmati ketika dia punya satu gambaran, gagasan, tapi tidak bisa ngeluarin. Ya enaknya kalau kelas besar ini kan seperti itu, ini anak-anak itu sudah ya. Kalau saya di SD lebih condong saya selaku kepala sekolah itu menggunakannya ini pribadi. Saya ajak bongkar warung kopi, ngobrol anak-anak dan sebagainya. Itu motivasinya muncul. Pak, kalau bisa tuh nggak kayak gini Pak. Terus gimana? Akhirnya muncul. Dan akhirnya beliau tidak hanya sekedar omdo, tidak sekedar omong aja. Akhirnya saya kasih tanggung jawab kok kerjasama mbak Obo, mbak Sopo ya. Sambil Kok menunjukkan kerjanya apa ya tetap seperti gitu. akhirnya muncul Jadi saya kurang tadi. Nanti kira-kira ada yang perlu dibantu, bantu gitu ya Pak. Eranya ke sana ya kolaborasi ya. Dan sama di murid pun nanti juga kita mungkin bisa. Jadi dikerjakan sama-sama. Apa? Ada kejelasan bukan hanya sekedar omongan. Mungkin itu aja sedikit sharing kita terkait untuk praktek coaching ini. Secara garis besar sudah memenuhi alur tirta, semuanya sudah berusaha menahan diri untuk memberikan solusi. Ini saja saya akhiri. Terima kasih untuk praktek ini yang luar biasa. Mudah-mudahan menjadi satu pembelajaran ke depannya untuk lebih sukses lagi. Amin. Terima kasih juga Pak.